Banyak tanaman di sekitar kita, namun masyarakat relatif belum mengenal dan mengetahui kegunaan tanaman tersebut. Di edisi kali ini kita akan bahas mengenai jambu mete atau jambu monyet. Anacardium occidental disebut juga jambu mete atau jambu monyet. Sedangkan dalam bahasa Inggris dinamakan cashew tree. Jambu mete juga dikenal karena bentuknya yang mirip dengan hidung monyet bekantan asal Kalimantan. Bijinya biasa dikeringkan dan digoreng untuk dijadikan berbagai macam penganan. Secara botani, tumbuhan ini sama sekali bukan anggota jambu-jambuan Myrtaceae maupun kacang-kacangan Fabaceae. Melainkan malah lebih dekat kekerabatannya dengan mangga suku Anacardiaceae. Jambu mete berasal dari Brasil dan memiliki buah yang dapat dimakan. Di dunia, jambu mete banyak dikultivasi di wilayah sekitar Brasil dan India. Di samping itu, banyak juga dikonsumsi pada wilayah Asia Selatan dan Asia Tenggara. Tanaman ini dapat tumbuh hingga 12 meter di tanah subur dengan kelembapan yang tinggi. Jambu mete tumbuh baik pada wilayah dengan temperatur yang cukup hangat, yaitu sekitar 25 hingga 40 derajat Celcius. Jambu mete ditanam dengan menanam biji segar dari jambu mete pada tanah yang lembab dan kaya akan nutrisi. Kemudian, biji dari jambu mete akan tumbuh dalam waktu 4 hingga 5 hari. Penanaman pohon dilakukan dengan jarak sekitar 10 meter antar pohon, serta dilakukan pada tanah yang memiliki banyak kandungan pasirnya. Di samping itu, jambu mete dapat tumbuh pada ketinggian 1 hingga 1200 meter di atas permukaan laut dengan optimum pada ketinggian 700 meter di atas permukaan laut. Jambu mete juga cocok dikembangkan pada wilayah dengan kelembapan yang cukup tinggi, yaitu sekitar 70 hingga 80%, tetapi memiliki toleransi untuk dapat tetap tumbuh pada kelembapan 60 hingga 70%. Daerah yang paling sesuai untuk budidaya jambu mete berdasarkan curah hujannya, yaitu daerah dengan curah hujan rata-rata 1000 hingga 2000 mm per tahun, dengan 4 hingga 6 bulan kering kurang dari 60 mm. Penanaman jambu mete dapat dilakukan dengan dua cara pembibitan, yaitu dengan cara generatif menggunakan biji dan cara vegetatif menggunakan cangkok, stek, dan tampar. Sejauh ini, metode yang banyak digunakan adalah dengan cara vegetatif atau menggunakan bibit vegetatif. Bibit vegetatif tersebut akan menghasilkan buah yang sangat identik dengan induknya.
Tanah yang akan digunakan untuk budidaya terlebih dahulu dibajak atau dicangkul supaya lebih gembur, kemudian dibuat lubang tanam dengan kedalaman 50 cm dan memiliki lebar 35 hingga 40 cm dengan jarak tanam sekitar 5 meter. Karena kacang mete merupakan tanaman yang optimum tumbuh pada kondisi lingkungan lembab, maka harus dilakukan proses penyiraman secara teratur hingga usia 1 bulan. Tanaman jambu mete tersebut juga harus diberi pupuk agar pertumbuhannya lebih maksimal. Biji jambu mete tinggi akan kandungan minyak dan memiliki rasa yang khas, serta kaya akan kandungan protein yang berkualitas premium. Biji mete ini banyak dikonsumsi sebagai makanan, baik dikonsumsi secara langsung maupun diaplikasikan dengan produk makanan lainnya. Di samping bagian biji dari tanaman mete merupakan bagian yang banyak digunakan serta dikonsumsi, tanaman ini menghasilkan kayu yang berguna dalam ekonomi lokal untuk barang-barang praktis seperti karang dan arang. Di samping itu, biji kacang mete juga digunakan dalam pembuatan permen karet. Biji mete dikelilingi cangkang gandai yang mengeluarkan getah yang mengandung urusil, yang dapat mengakibatkan iritasi pada kulit manusia. Beberapa orang alergi terhadap kacang mete, tetapi sesungguhnya kacang mete jarang mengakibatkan alergi pada manusia jika dibandingkan dengan kacang lainnya. Buah semu jambu monyet kadang-kadang juga dijual di pasar. Buah ini agak disenangi orang, oleh karena rasanya yang asam segar, akan tetapi sering pula tercampur rasa sepat. Rasa manis dari buah jambu mete ini memungkinkan untuk dikembangkan sebagai sirup atau difermentasi untuk mendapatkan jenis minuman beralkohol. Daun-daun muda jambu monyet disukai sebagai lalap, mentah, atau dimasak daun yang tua dimanfaatkan sebagai obat penyakit kulit untuk mengatasi ruam-ruam pada kulit. Semua bagian pohonnya juga dapat dimanfaatkan dalam ramuan obat tradisional, terutama untuk menyembuhkan sakit kulit, untuk pembersih mulut, dan untuk obat pencahar purgativa. Sekian ulasan singkat tentang jambu mete atau jambu monyet. Terima kasih sudah menonton video sampai selesai. Semoga bermanfaat sebagai wawasan, pengenalan, dan pengetahuan tanaman di sekitar kita.